Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Sudah siap belajar hari ini? Hari ini kita masuk pembelajaran 1, subtema 3 tentang menyayangi tumbuhan ya. Silahkan dibuka buku tematisnya. Lanjut. Sebelum masuk ke pembelajaran, ada baiknya kita harus tahu mengapa sih kita harus menyayangi tumbuhan? Ada yang tahu jawabannya? Nah, kita bahas ya. Tumbuhan itu memiliki manfaat yang banyak sekali bagi kehidupan manusia dan hewan. Tumbuhan akan memberikan manfaat apabila ia tumbuh subur dan sehat. Jadi, kita harus menyayangi tumbuhan. Kita juga harus merawat tumbuhan dengan baik agar tumbuhan itu dapat tumbuh subur dan sehat. Ya. Lanjut. Tahukah antum bagaimana cara merawat tanaman atau tumbuhan? Di sini ada 6 cara yang bisa kita lakukan bersama. Pertama, rutin menyiram tanaman atau tumbuhan. Yang kedua, kita harus membantu tumbuhan itu agar terkena sinar matahari secukupnya. Dan ketiga, sesuaikan dengan suhu udara. Keempat, antisipasi hama dan penyakit pada tanaman. Kelima, memotong tanaman yang sudah kering dan mati. Dan yang terakhir, keenam, kita harus menghindari dari penggunaan pupuk berbahan dasar kimia ya. Nah, apa yang antum lakukan jika tidak bisa menjawab pertanyaan seperti yang ada di slide sebelumnya? Bagaimana caranya agar kita bisa menjawab pertanyaan yang orang lain berikan kepada kita? Nah, bisa dengan cara melakukan wawancara dengan orang lain yang lebih paham dan lebih mengetahui informasi yang kita butuhkan. Karena wawancara itu dapat dijadikan sebagai sumber utama atau pelengkap dari pengumpulan data atau informasi yang dibutuhkan. Seperti tadi, kalau antum tidak tahu jawabannya, antum boleh bertanya kepada orang lain. Nah, kegiatan bertanya itu merupakan salah satu bentuk dari kegiatan wawancara. Tujuannya untuk memperoleh informasi yang antum belum tahu. Jadi, antum bisa melakukan cara ini ya. Lanjut, kita ke pengertian wawancara itu sendiri. Jadi, wawancara adalah tanya jawab atau dialog yang dilakukan dengan 2 orang atau lebih. Tujuannya yaitu untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan atau diperlukan. Nah, di sini ada tahapan yang perlu kita perhatikan sebelum memulai, selama memulai, dan setelah melakukan wawancara. Masing-masing ada 4 poin. Disimak ya. Yang pertama, sebelum melakukan wawancara, antum harus menetapkan tujuan. Informasi apa yang antum butuhkan? Nah, itu adalah tujuan yang harus antum tentukan sebelumnya. Yang kedua, antum harus menyusun pertanyaan. Membuat pertanyaan itu merupakan hal yang penting agar wawancara berjalan dengan lancar. Ketiga, harus menentukan waktu dan tempat. Keempat, siapkan keperluan teknis seperti antum harus memikirkan apakah perlu alat tulis atau perekam suara. Nah, itu harus dipersiapkan sebelum memulai wawancara. Dan selama wawancara ada 4 poin juga yang harus diperhatikan. 1. Datang tepat waktu. Kedua, memperkenalkan diri dan menyampaikan tujuan dari kegiatan wawancara yang telah ditentukan. Ketiga, siapkan peralatan penunjang seperti perekam suara, buku catatan, alat tulis, dan sebagainya. Dan yang keempat, ajukan pertanyaan terbuka yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Nah, setelah wawancara, apa yang perlu dilakukan? Ada 4 hal. Yang pertama, meminta narasumber untuk mengoreksi hasil wawancara. Yang kedua, meminta ketersediaan waktu dari narasumber untuk dihubungi jika sewaktu-waktu perlu. Ketiga, mengakhiri wawancara dengan apresiasi. Contoh, mengucapkan ucapan terima kasih kepada narasumber karena telah memberikan informasi yang kita perlukan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu mendokumentasikan kegiatan dari wawancara.
Nah, sampai sini insya Allah paham ya. Baik, alhamdulillah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.